Amelia Lestari, seorang perempuan berusia early 20 tahun yang sekarang hidup di kota Makassar. Merupakan anak perempuan pertama dari Ibu Yuliana dan Bapak Amir. Halo. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa saya, apa kelebihan dan kekurangan saya, kemudian tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian dilanjut dengan bagaimana cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Amelia Lestari, biasa dipanggil Amel. Tapi kalau boleh request, saya lebih suka dipanggil Amelia. Dan oh iya, salah satu hal yang paling saya suka dari diri saya adalah nama saya. Saya senang dan bersyukur karena mama bapak saya kasih saya nama, berikan saya nama Amelia Lestari. Dan setelah saya pikir-pikir, seandainya saya diberikan kesempatan untuk request nama sebelum lahir, saya akan tetap pilih nama ini. Mungkin itu. Terus sekarang usia saya masuk di 22 tahun, jadi nggak muda nih, kayak bukan nih remaja yang lagi asik-asiknya sama dunia. Lebih sering hilang arah sih akhir-akhir ini, lebih sering mempertanyakan arah hidup. Dan kemarin sempat cari tahu juga terkait hal ini, ternyata ini itu adalah hal generik atau fase umum yang setiap individu usia 20 tahunan sampai 30 tahunan itu akan rasakan, dan orang-orang sebut itu fase quarter life crisis katanya, seperti itu. Oke, lanjut. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, kemudian saya adalah tipe orang yang haus akan kedalaman. Kemudian saya adalah tipe orang yang haus akan kedalaman makna. Jadi saya itu selalu mengejar rasa alive dari setiap hal yang saya lakukan. Saya cenderung tidak suka dengan hal-hal yang terlalu template, kayak hal-hal yang kulakukan tapi tidak benar-benar hadir Kak di dalamnya. Kemudian saya suka keindahan, saya suka musik, saya suka momen hening. Kenapa suka momen hening? Apakah karena introvert atau bagaimana? Bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Tapi yang saya tahu, momen hening itu selalu berhasil jadi ruang aman untuk pulang, selalu berhasil jadi rumah untuk saya, selalu berhasil jadi tempat di mana bisa Kak benar-benar dengar suaraku, benar-benar dengar diriku. Seperti itu sih. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan, jujur saya bingung kalau ditanya tentang kelebihan dan kekurangan saya, karena jujur tidak jarang sesuatu hal yang saya anggap kelebihan justru jadi kelemahan. Tapi karena ini adalah tugas kuliah dan saya sebagai mahasiswa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas ini, jadi saya akan coba breakdown satu-satu. Yang pertama adalah saya disiplin dan teratur, tapi mudah sekali untuk merasa terlempar dari diri sendiri ketika ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai rencana. Jadi menurutku saya terlalu ketat ke diriku, tapi ketika ada sesuatu yang saya lakukan di luar dari rencana, di luar dari hal yang menurutku seharusnya saya lakukan dan tidak saya lakukan, itu akan membuat saya merasa terlempar dari diriku dan menunggu momen perfect untuk mulai lagi. Jadi itu menurutku sangat membuang-buang waktu, dan di situ kekurangannya. Kemudian yang kedua, saya peka dan empatik. Saya bisa mengerti perasaan orang lain, tapi karena saya merasa belum bisa mengelola itu dengan baik, saya jadi lebih sering merasa
terkuras energinya, saya capek memikirkan hal-hal yang menurutku tidak seharusnya saya pikirkan karena belum punya keterampilan untuk mengelola kelebihan tadi, yang saya sebut kelebihan tadi. Kemudian yang ketiga, saya senang belajar dan haus makna. Saya senang menemukan hal baru, tapi mudah berpindah ketika sudah tidak ada spark. Jadi saya suka ketika saya merasa berhasil, tapi ketika sesuatu itu sudah template, sudah terasa flat, kayak diulang-ulang terus, saya pindah lagi. Jadi saya tidak pernah benar-benar bisa dalami sesuatu, dan ini sangat kontradiktif dengan saya yang mencari kedalaman. Nah, di situ struggle-nya. Kemudian ada saya terbiasa mandiri, jadi ketika ada momen-momen di mana saya butuh bantuan, saya butuh untuk meminta pertolongan kepada orang lain, saya merasa tidak enak, saya merasa bersalah ketika harus meminta bantuan kepada orang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya orangnya perasa tapi juga sangat sensitif. Maksudnya saya selalu butuh clarity, butuh kejelasan atas setiap hal yang terjadi di hidup saya. Jadi kayak saya tidak bisa kembali beraktivitas dengan baik sebaik yang kemarin, di hari kemarin, kecuali sudah ada clarity, kecuali sudah ada kejelasan, seperti itu. Kemudian lanjut di tujuan jangka pendek saya itu, yang pertama saya ingin meningkatkan skill speaking bahasa Inggris saya, yang kedua saya ingin meningkatkan skill komunikasi atau public speaking saya, yang ketiga saya ingin membangun pola hidup yang lebih sehat atau lebih teratur, seperti itu. Kemudian tujuan jangka menengah, saya mau fasih berbahasa Inggris. Terus yang kedua, saya ingin memaksimalkan potensi yang saya miliki. Kemudian yang ketiga, saya ingin berhasil menjalankan proyek pribadi saya yang sudah saya pertimbangkan beberapa waktu lalu. Kemudian jangka panjang, saya ingin menjadi seorang psikolog remaja untuk memenuhi sisi diri yang haus makna dan selalu ingin memberi. Kemudian saya ingin tetap punya pekerjaan lain atau side hustle di luar dari sebagai seorang psikolog remaja. Kalau cara mencapainya, saya akan mulai memetakan dan memecah tujuan tersebut menjadi bagian-bagian kecil atau bagian-bagian lebih kecil supaya lebih realistis. Kenapa? Karena kalau misal tidak dipecah, itu akan terasa ngawang, kayak terlalu jauh dan tidak tahu harus mulai dari mana, kayak seakan-akan tidak bakalan sampai ke sana. Jadi saya akan menyelaraskan antara tujuan saya dan apa yang saya lakukan hari ini. Saya selalu percaya dengan teknik compounding, tentang konsistensi kecil yang setiap hari dilakukan akan menghasilkan sesuatu atau perubahan yang besar. Saya selalu percaya saya tidak harus lakukan semuanya secara sempurna, saya tidak harus lakukan semuanya sekaligus, saya hanya perlu show up setiap hari. Terima kasih.